So this is real love, this is real love. Oh. Shalom Hosana Youth Family. Shalom Hosana in the highest. Apa kabar teman-teman yang di rumah? Sekalipun kita belum bisa bertemu, tapi saya percaya kalian dalam keadaan baik dan sehat. Pada sore hari ini, yuk kita siapkan hati kita mau beribadah, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini, kami mau memberikan waktu kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, bahkan kami mau untuk ditabur dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk bungkus hati, tubuh, jiwa, dan pikiran kami, tempat di mana kami ada, setiap peralatan yang kami gunakan, kami percaya semuanya ada di dalam tuntunan kuasa-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap kami yang melayani, Kau memberkati setiap teman-teman kami yang ada di rumah dimanapun mereka berada, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
kita saat ini untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan, yang menjadi pegangan dalam setiap kehidupan kita, untuk kehidupan kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Dari siapapun
siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati kami untuk kami ditaburi dengan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Christopher Tapihero di sini. Thank you buat kehormatannya bisa sharing firman bareng buat teman-teman semua. Ini isi hati Tuhan berasal dari firman Tuhan sendiri. Mudah-mudahan jatuh tepat di hati teman-teman, bisa mengubahkan hidup kita. Hari ini kita bakal ngomongin tentang menghadapi masa depan. Ya, di tengah pandemi ini ya ada sesuatu yang sepertinya tidak pasti, yaitu masa depan. Tapi dalam kehidupan kita tahu ya masa depan itu sesuatu yang di depan kita hanya bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi. Ya, tapi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghadapi masa depan. Ini biar kita bisa bersiap untuk menghadapi masa depan. Di Amsal 23 ayat 18, janji firman Tuhan cukup sederhana dan jelas. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sebuah janji yang pasti dari Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhan satu-satunya pribadi yang layak dan bisa dipercaya karena tidak pernah berubah. Ya, selalu memegang janjinya. Dan dia bilang, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kita akan belajar tentang menghadapi masa depan. Apa yang harus dipersiapkan? Yang pertama, kita harus mempersiapkan masa depan tentunya. Ya, sesuatu nggak bisa dihadapi kalau nggak ada persiapannya. Seorang hanya persiapanlah yang membuat orang siap untuk menghadapi yang ada di depannya, apa yang akan datang. Ya, kita nggak bisa, misal mau tanding bola, kita nggak bisa kalau nggak pernah latihan, ya nggak pernah melatih diri, nggak pernah mempersiapkan, mempelajari strategi lawan. Kita nggak bisa tanding bola dengan benar, apalagi mau mimpi menang. Bertahan aja udah sulit, apalagi menang. Ya, kita tahu, dan ini berlaku buat semua aspek dalam hidup, termasuk masa depan. Ya, untuk menghadapi masa depan, pertama harus ada persiapan. Kita harus mempersiapkan masa depan. Di Keluaran 20 ayat 12 dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kenapa mulai dari sini, Kak? Ya, sekali lagi, ayat firman Tuhan cukup sederhana. Ya, mereka yang menghormati ayah dan ibunya yang punya janji dari Tuhan bahwa umurnya akan lanjut dan ya berbahagia, bukan cuma panjang umur, tapi juga ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidupnya. Artinya kalau orang nggak taat orang tuanya, kemungkinan besar dia akan pendek umur. Ya, karena nggak mau dengerin apa yang orang tua bilang, Pak. Misalnya, kalau jalan baliknya jangan malam-malam misalnya, karena bahaya. Ya, kalau naik motor jangan sampai nggak pakai helm misalnya. Dan kalau nasihat itu semua diabaikan, kita akan berumur pendek pasti. Kita akan mati sebelum waktunya, kalau bisa dibilang bahasa kasar itu kayak gitu. Ya, di Amsal 23, janji tadi tentang masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang itu hanya berlaku ketika syarat dan kondisi dipenuhi. Dan di sini ada beberapa hal yang kita akan belajar tentang. Pertama, mempersiapkan. Ya, menghadapi masa depan harus ada persiapannya. Yaitu seperti janji firman Tuhan ini, ya ayat 12, coba lihat Amsal 23 ayat 12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Ya, orang yang nggak mau diatur, nggak bisa dididik, nggak mau belajar, ya pasti nggak akan siap menghadapi masa depan. Karena itu caranya kita mempersiapkan diri untuk masa depan. Kita mengarahkan perhatian kita kepada didikan dan telinga kepada kata-kata pengetahuan. Ayat 19, kita langsung loncat ke sini. Hai anak-anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu, arahkan hatimu ke jalan yang benar. Ya, ini persiapannya. Kita belajar dari orang-orang yang udah hidup lebih lama dari kita. Ya, yang pasti pertama orang tua kita, baru berikutnya orang-orang berikutnya yang kita tahu cukup bijaksana untuk bisa kita dengarkan nasihatnya. At least udah lebih tua lah dari kita, dia udah punya pengalaman hidup lebih banyak. Ya, dan ini yang buat kita jadi satu persiapan buat kita belajar. Kita belajar. Dengarkanlah dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Ayat 20. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin. Dan kantuk atau rasa malas membuat orang berpakaian compang-camping. Artinya di sini apa? Di poin pertama ini tentang persiapkan masa depan, kita harus belajar ya, ambil semua wisdom dari orang-orang yang lebih senior, khususnya orang tua kita dan yang di sekeliling kita, yang kita temui, guru, dosen, ya orang-orang yang lebih senior dari kita dengarkan, mereka kita ambil nasihat, kita belajar, kita banyak belajar, tapi juga perhatiin jangan sampai salah gaul juga.
Ya, jangan ada di antara para peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum, karena orang-orang yang tadi yang hidupnya cuma mikirin saat ini doang, ya, jadi miskin dan kantuk. Orang-orang yang malas, yang nggak mempersiapkan diri akan berpakaian compang-camping, udah pasti miskin punya nanti ujung-ujungnya. Jadi kita jangan sampai salah gaul. Jangan salah mengambil nilai-nilai dari orang-orang yang sendiri juga nggak tahu buat apa mereka hidup, yang malas-malesan. Yang nggak punya kebijaksanaan, hanya kebodohan yang keluar dari mulutnya, hanya omong kosong. Jangan sampai kita salah gaul di masa persiapan masa depan ini. Ya, kita harus lebih banyak tadi belajar, lebih banyak mengambil hikmat, bukan mendengarkan kebodohan, nongkrong sama orang-orang yang nggak jelas. Ya, ayat 22. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Ayat 23 bilang gitu. Demikian juga dengan hikmat. Ya, didikan dan pengertian kita. Honor our parents. Honor and learn from them. Kita dapat wisdom, dapat kebijaksanaan. Dan ini janji firman Tuhan. Ya, hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan bukan cuma itu doang. Ya, kalau kita baca di bagian kitab yang lain, di Alkitab kita akan baca bahwa bukan hanya panjang umur, lanjut umurmu. Ya, hidup kita jadi lebih panjang karena kita dengerin nasihat mereka. Nggak mati konyol, nggak mati muda karena kebodohan kita sendiri, kegegabahan kita sendiri. Ya, tapi kita jadi panjang umur, dan bukan cuma itu, tapi berbahagia. Berbahagia. Ya, karena kita dalam perdamaian dengan orang tua kita, dengan keluarga kita. Kita nggak hidup dalam permusuhan, dalam pemberontakan, dalam seperti pelarian, kita lari dari tanggung jawab dan segala macam, tapi dalam perdamaian. Ya, jadi bukan cuma panjang umur, tapi ada sukacita, ada damai di situ. Nah, ini yang kita harus mempersiapkan masa depan. Kalau nggak, kita nggak akan siap menghadapinya. Ya, menghadapinya. Berikutnya, kita harus firman Tuhan di sini masih di Amsal 23, kita ambil semua dari sini. Ya, karena tadi janji masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Come with the terms and condition, datang dengan syarat dan ketentuan yang harus kita jalani. Nggak bisa dikhianati. Ingat, nggak akan kita bisa menghadapi masa depan kalau kita nggak mempersiapkan untuk menghadapinya. Nah, yang kedua, kita harus belajar tentang apa? Kita harus mendengarkan yang memegang masa depan kita. Dengar yang pegang, apa maksudnya? Siapa yang pegang masa depan kita? Kita tahu, Tuhan. Ya, kita mesti dengerin Tuhan. Kita mesti dengerin Tuhan. Kita belajar di ayat 26 dari Amsal 23. Dikatakan seperti ini. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Dan di sini yang berbicara, kalau di Alkitab kita kan lihat kayak ini huruf, tapi huruf kecil semua, Kak. Ini berbicara tentang siapa? Wisdom. Amsal bicara tentang hikmat. Dan hikmat kita tahu siapa hikmat kita. Yaitu Tuhan sendiri. Ya, artinya apa? Dia bilang, dengarkan saya, ya. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Perhatikan, oke? Open your heart. Open your heart to me, kata Tuhan. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku, biar engkau mampu melihat, biar paradigmamu dibukakan bahwa jalan-jalannya Tuhan, bahwa peraturannya Tuhan itu justru seperti tuntunan dalam hidup ini. Ya, makanya ayat yang gue taruh di sini, Mazmur 119 ayat 105, teman-teman pasti udah sangat familiar dengan ayat ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita loncat ke Amsal 23 ayat 29. Ya, kita lanjut masih di poin yang ini tentang dengar yang pegang. Ya, kita dengerin yang memegang masa depan kita. Ingat, manusia pertama jatuh dalam dosa. Karena apa? Karena salah ngedenger. Bukan dengerin Tuhan, malah dengerin setan dan dengerin perasaannya sendiri. Ya, dan itu yang sering kali terjadi. Kalau kita runut, kita lihat kehidupan kita, kenapa kita sering dalam masalah? Karena kita salah ngedengerin, bukan dengerin orang tua kita, bukan taat sama Tuhan, ya malah dengerin teman, ya dengerin apa kata dunia ini, dengerin apa kata tren. Dan itu yang terjadi, jadi problem. Oke? Ayat 29 coba kita lihat. Jangan sampai kita salah dengar, kita harus dengar yang pegang masa depan kita, yaitu Tuhan. Ayat 29, siapa mengadu? Siapa mengeluh? Siapa bertengkar? Siapa berkeluh kesah? Ya, ngedumel. Ya. Mengeluh, siapa? Siapa mendapat cedera tanpa sebab? Siapa merah matanya? Yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Artinya apa? Orang-orang yang mabok, yang sibuk dengan terlalu consumed by this world.
Kita nggak tahu apa, gue nggak tahu secara pribadi apa yang bikin lu mabok. Tiap orang punya kecanduannya sendiri. Ada yang kecanduan game, ada yang kecanduan maraton drakor, ada yang kecanduan hobinya, ada yang kecanduan yang lain-lain. Tapi apa, please, Alkitab bilang cukup sederhana, jangan mabuk oleh apapun. Karena orang-orang mabuk itu akan seperti itu. Merah matanya, cidera tanpa sebab, berkeluh kesah, bertengkar, mengadu, mengeluh. Akhirnya apa, hidupnya dipenuhi penyesalan. Tapi aku percaya kan, ketika kita siap menghadapi masa depan, maksudnya apa? Kita berharap nanti kita nggak perlu hidup dengan penyesalan demi penyesalan. Jadi apa? Jangan mabuk oleh apapun. Dengar yang pegang masa depanmu. Firman Tuhan bilang seperti ini. Ayat 31 kita lanjut. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh. Dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang, jadi galau. Ya, engkau seperti orang di tengah ombak laut, seperti orang di atas tiang kapal. Di sini ada peringatan, jangan tergoda. Oke, semenarik apapun dunia ini, kayaknya indah, kayaknya asik ya, jangan sampai. Ingat, manusia jatuh dalam dosa bukan hanya karena iblis seperti mendorong dia untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan, si manusia ingin lakukan, tapi apa, udah tergoda duluan dengan apa, pas lihat kayak, iya ya ini menarik hati karena apa, katanya bisa membuat saya jadi seperti Tuhan, jadi tahu, ya, dan apa warnanya merah, kayaknya enak, lezat kelihatan. Lihat, jangan tergoda oleh dunia ini dan oleh siapapun di dunia ini. Kita mesti tetap mendengar yang pegang masa depan kita. Kalau kita mau siap menghadapi masa depan, selain mempersiapkan diri, kita harus kita mendengar yang pegang masa depan kita. Kita nggak tahu, we don't know what the future holds. Kita nggak tahu masa depan kita kayak gimana, but we know who hold our future. Kita tahu siapa yang pegang masa depan kita. Dan kalau kita udah tahu yang pegang masa depan kita itu Tuhan, dengarkan Tuhan. Ya, jangan sampai salah dengar seperti manusia pertama. Jangan sampai salah dengar seperti sebelum-belum ini kita salah dengerin. Kita dengerin yang lain, dengerin teman kita yang akhirnya ninggalin kita. Yang cuman ada kalau kita lagi senang-senang, pas lagi susah dia pada cabut. Cuma nyari kita kalau udah maunya doang. Kita dengerin Tuhan, kita dengerin orang tua kita. Ya, kita dengerin yang berhikmat, orang-orang yang benar-benar lebih senior, yang udah punya pengalaman. Tapi apa terlebih utama, kita dengar yang pegang masa depan kita. Kita dengerin Tuhan. Dan firman Tuhan cukup sederhana. Ya, kita lanjut. Kita lanjut ke poin terakhir. Jangan cuma dengar, kita mesti mentaati yang pegang hidup kita. Yang pegang hidup kita. Kita ke Lukas 6 ayat 46 sampai 48. Teman-teman pasti udah sangat familiar. Ya, sengaja yang gue taruh di depan bareng poin itu ayat yang berbeda. Artinya apa? Lu nggak bisa cuma nonton ini doang, lu mesti buka Alkitab lu sendiri. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus, bukan akan apa yang Kristus khotbahin. Jadi lu bisa jadi nggak follow Instagram gue, dan it's not a big of a problem. Gue nggak terlalu pentingin lu follow Instagram gue atau nggak, tapi lu mesti follow Yesus. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Dan apakah kita Kristen sejati? Coba lihat ayat ini. Dan dengan jujur kita baca, ayatnya cukup sederhana. Ya, dibilang seperti ini. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak. Oke, Yohanes 3:16 kita hafal. Tapi Yohanes 3:36 ada yang pernah baca nggak? Ada yang pernah menyadarinya nggak bahwa ini tuh nggak bisa asal percaya. Ya, percaya kita harus dibuktikan. Coba lihat. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Sama persis kayak Yohanes 3:16. Barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Kristus. Ya, coba perhatiin. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, barang siapa tidak taat kepada Yesus, ya, walaupun ngakunya percaya, perhatiin, ia tidak akan melihat hidup, nggak akan punya masa depan berarti. Ya, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Masa depan, mungkin ada dia menjalani masa depan tapi dengan penyesalan. Ya, dengan kebodohan yang akhirnya apa yang ditabur itulah yang dituai. Apakah kita mau hidup dalam penyesalan? Dalam semua masalah akibat kebodohan kita ketika kita tidak mempersiapkan masa depan kita, ketika kita tidak mendengarkan yang memegang masa depan kita, dan lebih jauh lagi kita tidak taat kepada yang memegang masa depan kita, yaitu Tuhan. Ya, jadi kepercayaan dibuktikan lewat ketaatan. Orang yang nggak taat artinya nggak percaya sungguh-sungguh. Bisakah seorang disebut Kristen kalau dia nggak taat sama Yesus? Cuma bilang Yesus Tuhan tapi nggak taat sama Tuhan Yesus? Coba kita akan tutup dengan pembacaan firman Tuhan yang straightforward, yang sederhana tentang menghadapi masa depan. Ya, dua macam dasar. Lukas 6 ayat 46 sampai 48.
Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Tuhan Yesus bilang kepada siapapun yang baca ini, dia bilang, ngapain lo manggil gue Tuhan? Kalau lu nggak dengerin apa yang gue bilang, kalau lu nggak nurut, berarti bukan gue Tuhan atas hidup lu, tapi lu Tuhan atas hidup lu sendiri. Ya ngapain lu manggil gue Tuhan kalau lu nggak mau diatur? Itu maksudnya. Ya ngapain kita bilang, iya Tuhan, Engkau yang pegang masa depanku. Oh ya, terus kalau gue yang pegang, kenapa lu nggak dengerin gue? Ya kenapa cuma baca Alkitab tapi nggak taat? Coba lihat. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta apa? Melakukannya. Lihat, bukan hanya dengar yang pegang masa depan kita, tapi juga taati yang pegang masa depan kita. Setiap orang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Artinya apa? Persiapan. Dipersiapkan sungguh-sungguh. Ya dibangun di atas dasar yaitu firman Tuhan. Bukan cuma percaya sama Tuhan Yesus, bukan cuma dengar firman-Nya, tapi melakukan firman-Nya. Itu orang yang mempersiapkan untuk masa depannya. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu apa? Kokoh dibangun. Lihat. Lawannya apa? Orang yang nggak mempersiapkan masa depan sama sekali. Pandemi ini mengajarkan kita dalam hidup, hal terburuk bisa saja terjadi. Dan kita akan akhirnya belajar, at least kita mesti belajar, oh iya, kemarin gue nggak sempat nabung, makanya jadi berantakan kayak gini. Lain kali gue akan nabung, mempersiapkan momen seperti ini ketika datang. That's how we mempersiapkan diri to face the future. Untuk menghadapi masa depan, kita harus pertama mempersiapkan diri akan masa depan. Ya, yang kedua, kita mesti dengar yang pegang masa depan kita, yaitu Tuhan. Hidup dalam firman. Ya, firman Tuhan sebagai penuntun jalan kita. Kita berjalan di dunia yang gelap. Tanpa firman-Nya yang adalah pelita baik kaki dan terang bagi jalan, kita akan tersesat, menjatuh ke dalam lubang, dan berakhir hidup dan bahkan mati sia-sia. Ya, dan berikutnya apa? Yang nggak kalah penting bukan cuma dengar, tapi dengar-dengeran. Artinya apa? Bukan hanya dengar firman, tapi juga taat. Ya, karena barang siapa tidak taat, ayat firman Tuhan cukup straightforward, tidak akan melihat hidup. Barang siapa tidak taat kepada anak, tidak akan melihat hidup. Taat kepada Yesus. Yang tidak taat kepada Yesus tidak akan melihat hidup. Dan pertanyaannya, apakah engkau rindu untuk punya masa depan yang baik? Ya, pilih berjalan bersama Tuhan, karena Tuhan bukan hanya tahu masa depan, tapi Dia memegang masa depan. Dan Tuhan bukan hanya tahu masa depan, Dia sudah ada di situ, tapi Dia bukan hanya ada di masa depan. Dia berjalan bersama kita di sepanjang perjalanan kita menuju masa depan itu. Ya, dan kita akan siap menghadapi apapun, termasuk masa depan, bersama Dia yang memegang hidup kita di tangannya, yang masa depan ada di tangannya. Dan Dia bersama kita, menuntun kita. Firman Tuhan berbicara, Tuhan yang ngomong, dan Dia ada di dalam kita, bukan cuma di depan kita, tapi juga di samping kita yang menuntun kita. Ya, Dia juga di dalam kita yang terus berbicara. Ketika kita belajar banyak hal dari dunia ini, Roh Kudus akan kasih tahu ini yang berguna, ini yang tidak. Ya, ini yang bisa diambil, ini yang nggak perlu terlalu serius didengerin. Tapi apa yang mesti serius didengarkan dan ditaati adalah Tuhan. Ya, dan ini cara kita persiapan untuk menghadapi masa depan. Biar pandemi ini 3 bulan, 4 bulan ini jadi pelajaran berharga bagi kita yang tidak pernah mempersiapkan masa depan. Hari ini mulai sungguh-sungguh. Ya, mulai sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Ya, mengasihi firman Tuhan. Mulai mendengarkan orang tua, kita mulai belajar sama orang-orang yang lebih senior, sehingga kita bisa mempersiapkan nanti apapun yang terjadi di depan sana, kita siap, cakap menanggung segala sesuatu. Kenapa? Karena Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Dia di pihak kita, siapa lawan kita. Yuk kita berdoa sebentar yuk. Tuhan, thank you buat hari ini, bersyukur buat pesan-Mu yang sederhana, untuk kami bisa menghadapi masa depan. Kami harus mempersiapkan masa depan, kami harus mendengarkan yang pegang masa depan kami, yaitu Engkau, dan lebih jauh lagi kami harus taat, bukan hanya dengar firman-Mu, tapi mentaati Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami akan peroleh hidup. Bukan hanya hidup ini, masa depan kami yang pasti, tapi juga hidup kekal. Ya, keselamatan kami yang pasti di tangan-Mu ya Yesus. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu Yesus. Pengorbanan yang membuat kami yakin dan percaya hanya Engkau yang layak didengarkan. Hanya Engkau mestinya yang kami dengarkan sungguh-sungguh, karena Engkau yang paling mengasihi kami. Tidak ada yang mengasihi kami sebesar Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur Bapa buat cinta-Mu yang dibuktikan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Kami minta bantuan Roh Kudus, sehingga di kemudaan kami, di masa muda kami bisa mempersiapkan, nggak tergoda, nggak salah gaul, nggak asik sendiri, nggak mabok dengan dunia ini, tapi kami bisa fokus kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu dan mentaati-Mu, mengikuti-Mu seumur hidup kami, mengiring Tuhan seumur hidup kami.
Makasih Bapa, bantu kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus berkati.